Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di lanjutan pertemuan mata kuliah metode. Hari ini kita akan melihat mengenai bagaimana rancangan penelitian kuantitatif ya. Jadi ini merupakan awal dari proses penulisan proposal yang semua pertemuan ini nanti akan berakhir dengan output kalian mulai menulis punya sendiri ya. Oke, bicara rancangan penelitian rancangan proposal, maka kita berawal dari definisi ataupun bagaimana kriteria proposal yang baik. Menurut Robson tahun 93, bagaimana proposal yang baik itu untuk satu proposal penelitian? Yang pertama, direct and straightforward. Artinya dalam proposal itu tidak berbelit-belit, isinya langsung dan straightforward, itu terfokus ya. Jadi ketika orang baca langsung paham apa maksudnya. Communicated well, bahasa komunikasinya bagus, mudah dipahami dan tidak ambigu, sehingga siapapun yang membacanya mereka akan bisa memahami isi proposal itu. Bahkan orang di luar dari psikologi, orang di luar dari rancangan penelitian itu sendiri. Yang terakhir, well organized. Dia harus tersusun rapi dan terbagi dengan beberapa bagian yang terstruktur, sistematis, dan tersusun dengan sesuai dengan urutannya ya. Jadi 3 macam. Yang pertama, langsung dikomunikasikan dengan baik dan diorganize ataupun dikelola dengan tata kalimat yang bagus, baik ya. Nah, apa tantangannya ketika ini adalah masalah umum. Ketika kita mulai masuk ke dalam tugas ataupun tahapan mencari tema penelitian, mulai membuat proposal penelitian, maka yang pertama kalian akan segera menjadi mahasiswa pencari judul. Nah, ternyata itulah pertama masalah awal. Kenapa? Karena kita tidak perlu mencari judul sebenarnya, tapi cari apa masalah ataupun fenomena yang bisa diteliti. Kemudian baru setelah kalian kaji, baca, baru bisa keluar judulnya apa. Jadi tidak mencari judul sebenarnya. Jadi harus tahu apa itu masalah. Kemudian ketika kalian menganggap itu masalah, apakah benar itu masalah? Kemudian yang mana variabelnya? Nah, bagi pengawal dalam penelitian kadang-kadang masih bingung yang mana variabel, yang mana bukan variabel ya. Meskipun kita sudah belajar sekilas sebelumnya, tapi harus paham ketika kalian menargetkan satu masalah, kemudian kira-kira variabelnya apa ya. Nah, yang lain-lainnya itu sebenarnya mengikut. Kalau yang 3 hal ini sudah fine, tidak menjadi mahasiswa pencari judul, tapi berawal dari fenomena atau masalah, kemudian penentuan variabel. Setelah 2 hal ini masalahnya clear seperti yang dikatakan di awal tadi, kemudian mengenai instrumen, metodologi, analisa, hasil dan kesimpulan itu akan mengikut. Jadi fondasinya ada di 3 ini, ada di proposal istilahnya ya. Tapi ini bukan proposal, ini memang sangat dasar sekali, fenomena ataupun urgensi satu masalah. Nanti dalam penelitian itu akan ada latar belakang masalah. Itu adalah fondasi kuat. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif ya. Mungkin kalau secara teori itu lebih kurang seperti ini. Apa yang perlu dilakukan pertama adalah menentukan dan merumuskan masalah, bukan merumuskan judul. Setelah dapat masalahnya, baru kalian menentukan desainnya apa, model penelitiannya cocoknya apa ya, apakah kuantitatif atau kualitatif. Nah, karena kita sekarang sedang proses belajar penelitian kuantitatif, maka kalian akan terfokus bagaimana merancang proposal penelitian kuantitatif. Setelah selesai desainnya, maka baru kemudian kita bisa menentukan atau mendesain instrumen ataupun alat pengumpul data. Kalau sudah clear, baru kita bisa mengumpulkan data. Kalau sudah selesai mengumpulkan data, maka diolah dan ada hasil, kemudian menuliskan laporan. Nah, ini yang terakhir,
satu penelitian ilmiah itu tidak akan lengkap dikatakan sebuah penelitian itu ilmiah kalau tidak ada publikasi atau evaluasi. Contohnya dalam skripsi, kenapa kalian harus ada sidang? Karena ternyata sidang itu bagian dari evaluasi atau publikasi, terbitkan di jurnal dan lain-lain. Jadi intinya ini adalah langkah penelitian kuantitatif. Tapi ini bukan hanya bagian proposal ya. Jadi proposal itu hanya ada sampai 3 poin. Nah, proposal itu hanya ada pada poin-poin ini saja. Jadi output dalam mata kuliah ini, karena ini adalah proposal, maka hanya sampai bagaimana kira-kira perancangan alat ukur itu bisa mungkin dilakukan, meskipun nanti kalian tidak dituntut untuk menciptakan alat ukur karena ada mata kuliah yang lain. Tapi intinya komponen dari proposal sampai 3 hal ini saja. Sedangkan yang di bawah ini ya, ini adalah bagian dari laporan. Jadi proposal itu ada di sini. Ini adalah bagian kelengkapan. Jadi output dari semester ini kalian harus selesai proposal, berarti hanya 1, 2, 3 saja ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat, kalau tadi sudah mengetahui langkahnya, maka komponen proposal itu apa aja. Nah, ini yang saya rasa kalian sudah lihat ini di jurnal-jurnal yang kalian review, dan mudah-mudahan sudah lebih familiar. Jadi urutannya di awal itu mengenal teori, kemudian baca jurnal, dan sekarang kalian akan praktek ya, akan menulis proposal, akan mulai menulis proposal sendiri, dan kita akan nyicil ya. Nah, di sini komponen proposal yang pertama tetap latar belakang masalah. Nah, inilah yang tadi di awal ya. Yang terpenting dalam satu penelitian itu adalah fenomena atau latar belakang penelitian masalah. Apa isi dari latar belakang masalah dalam sebuah proposal penelitian? Terutama kita fokus ke yang kuantitatif. Sebenarnya latar belakang itu mirip-mirip bisa sama di semua penelitian. Yang pertama, kita boleh mengumpulkan penelitian terdahulu ataupun fenomena. Di sini ada sedikit kurang. Kita juga boleh menyajikan data di latar belakang sesuai dengan masalah yang kita miliki. Dan kita juga kemudian mulai mendirect straightforward, mengkomunikasikan apa fokus penelitian itu dan kenapa penelitian itu penting. Nah, itu yang paling penting ada dalam latar belakang masalah. Sesuai dengan namanya ya, latar belakang masalah. Kenapa sih harus dilakukan penelitian ini? Jadi dalam latar belakang masalah, kalimat paragrafnya itu harus mengarah kepada kenapa kemudian dia harus dilakukan, apa pentingnya. Kalau sudah selesai mengenai latar belakang, maka kemudian kita bisa move ke identifikasi masalah. Nah, kalau memang sudah jelas apa fenomena, data, dan fokus penelitian, kemudian kalian sudah bisa mengidentifikasi masalahnya. Nah, fokusnya apa ya? Masalahnya apa? Kemudian karena kalau misalnya tidak memberi batasan itu akan menjadi terlalu luas, maka yang langkah ketiga ada proses membatasi dengan menuliskan perumusan masalah penelitian. Yang ketiga, kita sudah bisa menentukan tujuan dan manfaat. Nah, kemudian yang keempat, kita sudah bisa mencari landasan teori atau konsep teoritis. Kalau sudah ada teori, berarti kita sudah bisa menyimpulkan sementara sehingga kita bisa menyusun hipotesis. Kemudian langkah selanjutnya ada metode penelitian. Nah, inilah isi dari latar belakang. Kalau saya bisa memetakan, ini sebenarnya isinya bab 1, 2, 3. Ya, coba kita lihat. Nah, bab 1 itu dimulai dari poin 1, 2, 3, 4. Lihat ya. Jadi bab 1 itu sangat-sangat menentukan. Maaf, ini kecoret. Iris. Oke. Ada nomor 1 sampai 4 itu adalah bab 1. Kemudian bab 2-nya 1 nomor saja. Maaf. Bukan 1 nomor, 2 nomor sampai hipotesis. Oke. Dan yang nomor 7 itu bab 3.
Jadi adalah bab 1, bab 2, bab 3. Nah, jadi hari ini kita akan fokus pada bab 1 ya. Jadi hari ini output dari setelah saya menceramahi kalian, setelah mendengarkan materi ini, kalian akan ada tugas setelahnya mulai menulis latar belakang masalah, menemukan tema masalah penelitian untuk kalian sendiri. Dan tugasnya ingat ya, individu. Proposal itu individu, karena mata kuliah ini tidak memiliki, tidak ada ujian final, tapi final itu adalah proposal yang kalian kumpulkan. Jadi hari ini kalian dituntut untuk mampu memahami 1, 2, 3, 4 dan mulai menuliskannya dengan deadline 1 minggu. Minggu depan saya akan menerima masing-masing sudah punya satu rancangan ataupun draft bab 1 ya. Oke. Nah, ini ada rupanya ya. Jadi komponen proposal itu ada di 1 sampai 7 tadi. Maaf. Nah, jadi kalau tadi kita bicara komponen proposal, maka komponen laporan kita hanya perlu 4 poin lagi ya. Untuk laporan nanti kalian tidak menjadi tugas di semester ini. Laporan itu tinggal tambah hasil dan diskusi, kemudian kesimpulan, rekomendasi, referensi, dan lampiran. Nah, jadi itu sudah lengkap sebuah laporan penelitian. Tapi kita semester ini fokus pada proposal. Nah, kita lihat sekilas. Nah, kalau misalnya bingung, Ibu cari masalah dari mana sih ya? Karena hari ini kalian akan mulai menuliskan latar belakang, menemukan masalah segala macam. Dari mana sih dapat sumber masalah ataupun topik penelitian? Yang pertama simpel saja. Boleh berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya kalian punya pengalaman tentang bagaimana mengelola emosi ketika stres segala macam ya. Ataupun bagaimana membagi waktu antara kuliah dengan kerja bagi yang mungkin punya pengalaman bekerja sambil kuliah. Jadi bisa sumber masalah penelitian, nanti judulnya, topiknya, bukan judul ya, topik penelitiannya boleh berawal dari pengalaman pribadi. Yang kedua, boleh berdasarkan teori. Misalnya ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan manusia itu ada 5 tingkat, sekarang 8 tingkat. Kemudian nanti kalian akan menjadikan itu sebagai dasar yang akan ingin kalian teliti di Aceh. Apakah semua tingkatan ini ada di Aceh dan segala macamnya. Yang ketiga, penelitian sebelumnya. Nah, silahkan kalau pernah baca ataupun hadir di sidang-sidang kakak letting, pernah baca penelitian-penelitian, ya oke lah, kemarin pernah review jurnal ya kan. Tugas-tugas review jurnal kemarin itu menjadi sebagai ide awal untuk mendapatkan sumber masalah. Jadi penelitian sebelumnya. Yang keempat, hasil observasi dan wawancara awal. Nah, kalian bingung nih, pengen mau meneliti tapi bingung gimana ya cara cari topiknya, sumber masalahnya di mana. Akhirnya kalian mau wawancarai teman-teman yang sedang menyelesaikan skripsi. Kemudian kalian tanyakan, apa masalah kalian sih ketika skripsi? Nah, jawaban-jawaban dari mereka menjadi tema yang kemudian kalian lakukan lagi penelitian yang secara lebih luas. Jadi wawancara awal itu boleh dengan beberapa orang. Yang selanjutnya hasil conference. Nah, kita sudah pernah mengadakan conference ya tahun lalu di fakultas kita. Dan ini juga akan ada lagi conference tahun ini. Bagi nanti yang proposalnya bagus, saya malah mengarahkan kalian untuk presentasi di conference. Bisa dapat poin plus untuk final ya. Jadi hasil dari conference itu kenapa bisa menjadi sumber masalah ataupun ide penelitian? Karena memang konferensi isinya semua memaparkan penelitian-penelitian dan semua di sana memaparkan presentasi hasil dari penelitian, rancangannya segala macam. Yang kedua, workshop. Pernah ikut workshop KKR misalnya di Aceh Institute ataupun pernah ikut workshop pengembangan diri apa gitu ya. Bisa menjadi satu sumber topik penelitian. Seminar ilmiah. Oh, saya pernah ikut seminar ilmiah tentang bagaimana ketahanan keluarga di Aceh. Bisa menjadi sumber. Selanjutnya, media massa. Yang suka baca koran. Ada kasus di koran, kasus di majalah, banyak sekali ya.
masalah di Aceh. Misalnya kalau yang sering baca di koran, sekarang apa sih masalah di Aceh? Oh, sekarang Aceh darurat narkoba. Saya mau meneliti tentang orang kecanduan narkoba. Bagus. Oh, di Aceh sekarang banyak perceraian. Saya mau meneliti tentang perceraian. Nah, nanti silahkan baru kita temukan variabelnya. Jadi berawal dari memang fenomena ataupun masalah itu ada di masyarakat. Selanjutnya kebutuhan lembaga, misalnya Fakultas Psikologi memang sedang perlu meneliti mengenai bagaimana kepuasan tingkat mahasiswa di pelayanan di fakultas. Peluang. Jadi dalam penelitian itu sangat penting melihat peluang. Isu terkini dan booming ya. Misalnya sekarang di Aceh itu memang sekarang fokusnya isu-isu yang sangat krusial itu tentang ketahanan keluarga, dan kita melihat isu itu. Atau sekarang yang lebih booming lagi, isu terkini tentang COVID ya. Jadi itu melihat peluang. Ketika ada satu kejadian, kita langsung akan bisa membuat satu penelitian. Misalnya sedang zamannya pemilu, ini bagus meneliti tentang pemilu, tapi sistemnya meneliti dalam waktu yang singkat ya. Tapi ya itu akan menjadi hal yang keren dan dibutuhkan karena itu merupakan isu terkini dan booming. Apa pertimbangan dan keputusan memilih dan mencari masalah dalam penelitian? Yang pertama, aktualitas masalah. Masalah itu memang sedang hangat diperbincangkan di dunia keilmuan ataupun di masyarakat. Kemudahan dalam melaksanakannya. Jangan lupa karena ini adalah skripsinya mahasiswa S1, harus ada kemudahan dalam melaksanakannya. Jangan sampai nanti kalian ngambil penelitian bagaimana melihat IQ LGBT. Terus semua LGBT harus dibawa ke lab, nggak cukup alatnya, jadi nggak susah melakukan. Jadi ada kemudahan dalam melaksanakan. Ketersediaan data, jangan sampai kalian lagi pengen kali melihat data COVID tapi datanya nggak ada. Jadi ada datanya. Yang selanjutnya, signifikansi ataupun urgensi masalah. Masalah itu penting apa enggak sih untuk diteliti? Soalnya menarik untuk diteliti. Dan yang paling penting di antara semuanya adalah minat peneliti. Jangan sampai sudah bagus, keren, tapi penelitinya nggak minat, sama aja nggak selesai. Jadi cari tema ataupun sumber topik yang kalian itu minat di dalamnya. Sumber referensinya ada, kemampuan dan sumber dayanya mampu, terkait dengan tenaga, dana, dan waktu. Jadi itu harus dipertimbangkan. Jadi semua penelitian, apakah itu di level skripsi, tugas, segala macam, harus mempertimbangkan dan memutuskan beberapa hal sesuai dengan poin-poin ini ya. Nah, selanjutnya masalah perumusan judul itu tinggal setelahnya. Kalau sudah ada masalahnya baru kita merumuskan judul. Kita yang pertama melihat sifat penelitian itu arahnya kemana, kuanti atau kualitatif misalnya. Kemudian mengidentifikasi atau menemukan apa saja variabelnya, subjeknya siapa, lokasinya di mana. Kemudian kita akan lebih mudah merumuskan judul kalau sudah ada 1, 2, 3, 4 ini. Nah, ini isi-isi dari latar belakang. Bagaimana kemudian menulis latar belakang yang baik? Bagaimana mengungkapkan fakta di dalam latar belakang ya? Jadi latar belakang masalah itu nggak bicara cat langit di situ, tapi bicara fakta. Apa yang bisa kita tampilkan untuk mengungkap fakta itu memang ada, masalah itu memang ada. Yang pertama, data konkret tentang masalah, jumlah. Misalnya kalian mau meneliti tentang bagaimana trending perceraian di Aceh. Kalian punya berapa orang sih yang bercerai per tahun di Aceh? Ngambil di mana, Bu? Banyak di web. Akses BRS, BPS, Mahkamah Syariah. Data-data yang kalian perlukan pasti ada di sana. Yang kedua, hasil survei sebelumnya terkait masalah itu atau hasil penelitian sebelumnya. Kemudian yang paling penting dalam latar belakang itu kita harus menyusun isi masalah, dan semua kontennya itu seperti piramida terbalik ataupun deduktif. Jadi masalah dimulai dari hal-hal yang sangat umum dulu, kemudian mengerucut sampai khusus, sampai ke permasalahan yang kalian fokuskan. Misalnya kalian mau menulis tentang perceraian tadi ya, jadi boleh dimulai dengan tema tren perceraian di dunia. Di dunia perceraian meningkat, umum ya, piramida terbalik, lebih dunia levelnya. Kemudian kalian turun, di Indonesia perceraian juga bermasalah. Kemudian turun lagi, di Aceh permasalahannya sangat parah. Turun lagi,
penelitian ini fokus di Aceh PD misalnya, di Aceh besar. Nah, itu sudah masuk mengerucut. Jadi bukan hanya mengenai data saja, semua pembicaraan di latar belakang harusnya terbentuk sebagai piramida terbalik. Kemudian yang paling penting lain, alur kaitan antar masalah. Karena paling sering itu kalau misalnya di proposalnya paragrafnya lari-lari lompat-lompat. Jadi ceritanya kemarin kita bicara mengenai plagiat, ada copy paste yang digabung-gabungkan sehingga tidak nyambung. Jadi satu paragraf dengan paragraf lain itu harus ada kalimat penyambung sehingga ketika dibaca itu enak dan paham, lebih mudah paham. Meyakinkan pembaca kenapa penelitian ini penting dilakukan. Nah, kalau kalian sudah punya ini kalian akan tembus proposal penelitiannya sampai ke grand dunia ya. Jadi kalau sudah mampu menyajikan latar belakang seperti ini, maka proposal itu akan sangat baik. Nah, kalau rumusan masalah ini mungkin kalian bisa lihat sendiri ya. Rumusan masalah penelitian itu berbentuk kalimat tanya. Sebenarnya simple sih, nanti tinggal lihat contoh aja. Kalau untuk rumusan masalah bisa lihat contoh. Latar belakang juga bisa, tapi merumuskannya itu perlu pengaturan yang lebih konkret, lengkap. Sedangkan rumusan masalah, kalau latar belakangnya sudah jelas, maka rumusan masalah itu tinggal dituliskan dalam bentuk kalimat tanya, tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Kalau misalnya deskriptif satu variabel, maka rumusan masalahnya bersifat mengungkap satu masalah saja. Misalnya ingin mengetahui bagaimana tingkat forgiveness korban perceraian di Aceh. Jadi bentuk rumusan masalahnya bagaimana tingkat forgiveness masyarakat Aceh setelah bercerai misalnya. Kalau korelasi ada dua variabel, berarti ya bisa jadi rumusan masalahnya ya menanyakan tentang korelasi itu. Apakah ada hubungan antara variabel A dengan variabel B? Kalau komparasi, karena kita akan membandingkan, maka pertanyaannya ya tentang komparasi itu sendiri. Apakah ada perbedaan variabel A dengan variabel B ya? Nah, setelah kita selesai merumuskan rumusan masalah tadi, maka kemudian saat ini kita harus sangat fokus pada konsistensi. Jadi dalam penelitian itu yang harus sangat konsisten antara judul, rumusan masalah, kemudian tujuan ya. Ini betul-betul harus konsisten serta hipotesis jika ada. Ini khusus jika ada, kalau penelitiannya kualitatif tidak ada hipotesis. Kalau sekarang kita pasti ada. Nah, tujuan penelitian itu bukan tujuan secara personal ya. Misalnya tujuan penelitian yang salah itu, apa tujuan penelitian ini? Sebagai salah satu syarat lulus mata kuliah Metopen. Salah, karena ada yang buat kayak gitu. Tapi tujuan penelitian itu harus menjawab kenapa penelitian itu dilaksanakan. Jadi tujuan penelitian tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah tadi ya. Ini kalau misalnya bicara kayak gini nanti memang mengambang, tinggal lihat contoh aja nih untuk bagian ini. Ini sudah ada contohnya. Judul misalnya ya, pengaruh suhu ruangan terhadap konsentrasi belajar siswa-siswi di SMA Negeri 1 Banda Aceh. Maka rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh suhu ruangan terhadap konsentrasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Banda Aceh? Dan tujuan penelitiannya langsung diubah kalimat dari rumusan masalah itu, kalimat tanya diubah menjadi kalimat pernyataan. Persis ya, lihat nih ya. Untuk mengetahui pengaruh suhu ruangan terhadap konsentrasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Banda Aceh. Jadi tinggal copy paste saja sebenarnya. Secara teknis, kalau memang sudah ada rumusan masalah, tujuan itu copy paste rumusan masalah, ubah kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. Itu teknisnya. Tapi intinya kalian sudah paham apa urgensi dan tujuan isi dari dua poin ini. Nah, setelah selesai dengan rumusan dan tujuan, setelahnya manfaat penelitian itu biasanya kita punya dua manfaat teoritis dan praktis. Kalau teoritis itu berarti kalian harus mampu mengidentifikasi kira-kira apa dampak dari penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan. Nah, karena kita fokus penelitian di psikologi, maka semua manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan psikologi sesuai dengan bidang-bidang khusus yang kalian ambil sesuai dengan penelitian. Nah, manfaat praktis
itu adalah manfaat konkret bagi lembaga yang kalian teliti, bagi subjek, bagi pembaca, bagi mahasiswa, bagi dosen, dan semua yang berhubungan dengan penelitian. Jadi lebih praktis. Nah, selanjutnya tadi saya mengatakan bahwa beberapa poin yang harus ada di latar belakang, salah satunya ada preview studies ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kenapa kita perlukan preview studies? Karena kita perlu melihat sifat autentik sebuah penelitian dan perlu dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi preview studies nanti juga akan ada di keaslian penelitian. Maka di keaslian penelitian kalian harus mencari beberapa penelitian yang mirip, tapi kemudian kalian bisa menegaskan apa perbedaan penelitian yang lain itu dengan penelitian yang kalian lakukan. Sebagai fakta penguat penelitian, diutamakan kalau mengambil preview study itu jangan yang zaman kali ya. Coba cari yang minimal 5 tahun terakhir ya. Di mana sumber pencarian preview studies bisa dari jurnal penelitian, ada yang di print, ada yang online, mudah banyak sekali. Sebagai informasi, semua jurnal penelitian yang dipublish ataupun diterbitkan oleh universitas, oleh prodi psikologi, fakultas psikologi, itu yang diterbitkan resmi di universitas seluruh Indonesia, aksesnya gratis, free. Jadi kalian tinggal ketik nama universitasnya, kemudian langsung cari jurnalnya, mudah sekali. Sumber yang lain, seminar, workshop, conference, hasil penelitian. Yang lain lagi laporan penelitian. Bisa jadi kalian ke ruang skripsi, lihat hasil skripsi sebelumnya, lihat hasil tesis, disertasi, dan kemudian kalian bisa mengambil itu sebagai preview study yang ditaruh ataupun dicantumkan di penelitian kalian. Oke, kita sudah sampai di sini dulu mengenai bab satunya, karena selanjutnya hipotesis dan lain-lain itu akan menjadi bagian untuk bab 2 ya. Oke, terima kasih untuk perhatian hari ini. Ini adalah ceramah teori. Silahkan nanti dalam proses menemukan dan menulis proposal ataupun bab 1 menggabungkan pemahaman yang saya ceritakan di sini dengan contoh. Jadi memang betul-betul untuk menulis ini kalian perlu contoh, termasuk semua review-review jurnal yang sudah dipresentasi dan sudah kalian analisa sendiri ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.